Ini ibunya. Emang awalnya mintanya berapa sih? Mintanya berapa bang awalnya? 20. Mintanya 20. Terus kok bisa sampai naik 22 gitu? Tahu tadi. Telat katanya. Telat 1 jam mintanya. Telat 1 jam jadi 2 juta nih Satres Narkoba ya. Satres Narkoba Polres Metro Bekasi. Izin Ibu Kombes. Keluar darah kata saya. Jadi awalnya mintanya 25 juta. Terakhir ini awalnya kan 20. Terus kan karena kita keterlambatan tuh, aturan sore itu kan jadi malam, jadi naik lagi. Mintanya naik lagi 25. Gitu, 25. Terus jadinya kita dari kita memohon-mohon lah, jadi jatuhlah 22 juta. Iya. Tuan minta uang 20. Terus katanya nanti jamin besok keluar. Terus kalaupun nggak bisa paling kita minta lagi berapa kan buat nyiram, dah kata dimiram apa bahasanya dia itu. Terus ngobrol terus sama saya sampai maghrib dulu. Jadi saya tuh udah kayak dikejar-kejar. Jadi tadi nelpon saya terus. Jadi Dikasih nomor telepon. iya dia minta ke saya. Jadi saya, ibu bagaimana ini saya sampai udah, jadi saya kan kayak udah terlalu kayak udah dikejar-kejar terus. Ini saya minta uang sekarang. Dia minta uang 20 nih dijamin kata, tapi ntar kalau emang nggak bisa paling minta nambah apa ceban apa goceng gitu bahasanya. Jadi kan saya, jadi makanya ada itu saya kaget. Jadi kemarin udah ada yang sampai saya di jalan di rumah di bel terus. Bismillah. Kejadian seperti di video barusan itu sebetulnya terjadi hampir di setiap polres wilayah Indonesia dimanapun berada ya. Selalu saja kepolisian di bidang narkoba ini selalu ada mafia ya. Ya modusnya hampir sama lah, menjebak masyarakat awam dengan kasus yang diada-adakan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya melakukan pemerasan ke masyarakat. Per kepalanya bisa sampai puluhan dan ratusan juta dimintai oleh oknum polisi tersebut. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Ketika kita dihadapkan dengan kasus seperti itu di kemudian, ada beberapa nasihat dari saya. Yang pertama, bila mana kita sebagai korban dan dimintai uang puluhan sampai ratusan juta, sedangkan anak kita, keluarga kita ini dijebak, nah ini teman-teman upayakan harus ada pendampingan hukum ya, dari pengacara khususnya. Namun pengacara ini memang harus amanah, tidak main dua kaki, dan harus berani ya. Jangan milih pengacara yang bestian dengan oknum polisi. Yang kedua, bila mana tidak mau pakai pengacara, teman-teman bisa lakukan laporan ke Propam, baik itu Propam level Polres ataupun Polda ya. Karena biasanya oknum polisi itu kerjasama dengan oknum pengacara dan oknum rumah rehab ya. Oleh karena itu jangan pernah takut dan jangan pernah ngasih uang. Saya alhamdulillah pengalaman kurang lebih 4 kali penanganan kasus model sejenis di Polres Bekasi seperti di video barusan dengan kasus penjebakan narkoba tersebut, dan alhamdulillah kami bisa bebaskan klien kami waktu itu dengan klien yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda, tapi di tempat yang sama tanpa membayar sepeser pun ke pihak polisi. Nah itu makanya ya, ini juga sebagai atensi untuk Kapolri untuk membenahi kepolisian supaya mereka lebih baik, dan para mafia hukum segera bertobat sebelum ajal menjemput. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Barakallahu fiik.